Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih jumpa dengan saya Muhammad Syaiban dari kelompok 11 kewirausahaan. Di sini saya akan mewawancari salah seorang tokoh yang mumpuni di bidang usaha budidaya udang hias. Nah, di sini saya bersama Bapak Abdurrahman. Nah, beliau ini kurang lebih sudah berpengalaman terkait udang hias yang mana penjualan itu sudah sampai ekspor atau ke luar negeri itu. Langsung saja, nggak perlu berlama-lama lagi. Pertanyaan saya yang pertama kepada Bapak. Berkaitan dengan udang hias, ya. Udang hias itu sejenis udang-udangan, ya, masih dalam rumpun udang-udangan. Cuman yang kami dalami untuk dijadikan bahan untuk usaha itu jenisnya udang lobster mini, ya. Lobster mini yang terkenal dengan sebutan udang Meksiko. Ini udang ini sebetulnya udang dari luar, ya. Udang dari luar, ya, dari negara sendiri, itu Meksiko. Alhamdulillah sampai ke Indonesia, dan sebetulnya banyak yang membudidayakan, termasuk saya sendiri. Ya, alhamdulillah melalui proses yang waktu yang sangat panjang dan rumit, ya. Sebetulnya itu rumit cara pengelolaannya. Namun setelah dicoba-coba ternyata tidak begitu rumit, ya, alhamdulillah bisa berhasil. Justru kalau berbicara masalah kesulitan atau tadi proses, ya, antara dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain, justru membudidayakan udang hias ini jauh lebih simpel, ya. Kenapa tidak? Simpel? Iya. Jadi simpelnya itu kita dapat berusaha di rumah sendiri bisa, ya. Dapat memanfaatkan lahan seminimal mungkin bisa juga. Dan cara membudidayakannya tidak begitu rumit setelah kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya, prosesnya itu proses dari awal pembibitan sampai pembudidayaan ternyata tidak begitu rumit. Nah, awal mulanya saya tertarik ke bidang ini, ya, berawal dari keprihatinan. Kebetulan kami punya rekan-rekan, ya, sesama, ialah boleh disebut pengajar, gitu, ya, pengajar yang notabene penghasilannya minim, gitu, ya. Nah, berawal dari situ saya berusaha mencari salah satu usaha yang sekiranya bisa dijalankan di rumah sendiri, Dan nggak mengganggu ya, ya, betul, tidak mengganggu kegiatan mengajar. Dan setelah saya mencari-cari dan setelah berulang-ulang mencoba, ya, alhamdulillah mendapatkan salah satu solusi yang menurut saya ini terbaik, dan akhirnya berusaha mencoba, ya, membudidayakan udang hias, dan alhamdulillah sampai sekarang, ya, alhamdulillah sudah berhasil. Perbedaan yang mendasar antara udang hias dengan udang konsumsi, yang pertama dari ukuran pasti, ya. Udang hias itu relatif kecil, kalau udang konsumsi lebih besar. Dan yang lainnya itu kalau udang konsumsi itu jenis-jenisnya itu jenis tertentu ada, seperti jenis eplong, itu ya udang konsumsi. Kalau yang saya tekuni sekarang itu jenisnya udang Meksiko, dan secara umum, ya, itulah perbedaan itu antara ukuran dengan ada nama-namanya tersendiri, ini dapat dikonsumsi. Kendalanya, ya, di sini sebetulnya hampir relatif sedikit sekali kendalanya, ya. Karena udang ini, karakteristik udang ini dari segi pakan sangat irit, ya, tidak terlalu banyak pakan. Jenis pakan itu Ada sejenis pelet atau bisa berupa cacing sutra, gitu, ya, pakan alami, dan pakan yang diproduksi, yang dibuat seperti pakan ikan, gitu, ya, sejenis pelet, gitu. Dan kalau kendala-kendala dari proses pembudidayaannya itu sendiri sama relatif sedikit, ya, relatif kecil, asal kita sudah memahami tata cara itu tidak ada masalah. Asal tinggal keuletan kita, ya, keinginan kita, kesungguhan kita, terutama moral dasarnya untuk membudidayakan udang ini, rasa senang dulu. Kita harus senang, harus hobi, suka. Kalau tidak mempunyai hobi atau tidak suka, kita tidak suka terhadap yang kita kerjakan, otomatis kita setengah-setengah lah, tidak maksimal, tidak optimal membudidayakan itu sendiri.
Kalau untuk ininya Pak, dari mulai tahap perkawinan kemudian telur pembibitan itu kira-kira prosesnya berapa lama itu? Usia matang dari indukan itu sekitar 4 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Ukurannya itu sekitar 2,5 cm, 2,5 cm, karena ukuran maksimal itu tidak lebih dari 4 cm. Itu paling besarnya Pak? Paling besar 4 cm. Dan proses untuk dari mating, istilahnya mating perkawinan sampai menelur itu ada membutuhkan waktu sekitar dari telur sampai netes itu sekitar 3 minggu atau 21 hari maksimal, paling lambat itu 21 hari. Dan setelah itu memang faktor yang paling menentukan sekali indukan ini faktor yang menentukan sekali kualitas indukan yang dapat menghasilkan anak-anak yang baik. Jadi harus diperhatikan kualitas indukannya sendiri. Nah kalau untuk indukannya sendiri Pak, itu kira-kira jangka waktu bertelurnya berapa hari, kemudian juga sekali bertelurnya itu bisa menghasilkan berapa telur Pak? Indukan itu paling maksimal itu dapat bertelur sebanyak 5 itu masih bisa juga ya. Cuman kalau sudah 5 kali biasanya kesananya sudah agak lambat. Bisa sampai 10 kali juga bisa, cuman makin kesana makin lama. Satu induk itu bisa berapa tuh? Satu induk itu kalau yang masih awal-awal, ini awal-awal dari indukan bakalan istilahnya. Indukan bakalan sekali bertelur itu sekitar 20 sampai 30 ekor. Dalam jangka waktu? Ya, satu kali bertelur. Ya. Nah, ketika sudah beberapa kali bertelur itu bisa sampai mencapai 50 sampai 90 ekor. Itu paling maksimal 90. Saya pernah itu ada yang bertelur sampai 90 ekor. 90 ekor dalam satu indukan? Iya. Nah, biasanya kalau alhamdulillah di prospek pembudidayaan udang hias ini, alhamdulillah prospeknya itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Kenapa? Karena selama saya membudidayakan udang hias ini selalu kekurangan stok. Ya. Oh, berarti banyak banget ya minatnya? Banyak, iya. Meskipun ini bukan konsumsi yang utama, bukan yang primer, masuk sekunder bahkan mungkin lebih rendah dari sekunder ya. Tapi minat para penghobi, ini khusus penghobi. Kalau secara umum sih memang ini pasaran ada juga yang tidak tahu ya. Padahal ini prospeknya cukup cerah. Bahkan alhamdulillah yang saya kelola di sini sudah mencapai atau sudah sampai ke bangsa ekspor ya, keluar. Alhamdulillah udah beberapa negara di Asia seperti Jepang, Cina, Singapura, Malaysia itu sudah alhamdulillah sudah sampai ke sana. Dan sekarang kabarnya mau kemudian mau ke wilayah Eropa. Mudah-mudahan saja. Alhamdulillah kemarin itu yang kemarin keluar sekitar 2.000-an lebih ya. Untuk ke negara? Untuk ke negara Cina, Cina, terus ke Malaysia juga, terus ke Singapura. Ya, Masya Allah Pak ya, udah cukup banyak banget itu Pak. Kalau untuk ininya Pak, misalnya Bapak dalam sekali ekspor tuh dalam sebulan kira-kira udah bisa ekspor berapa bibit tuh Pak? Dan kira-kira mana? Kalau di akumulatif di per bulan kan ya kita omset kita ya sekitar antara 10 sampai 12 ribu ya, per bulan. Bibit tuh Pak? Iya. Dan ya alhamdulillah seperti tadi negara-negara yang sudah disebutkan ya, bahkan ke Amerika Latin juga sudah sampai, ke Argentina, bahkan kami sendiri negara yang punya bibit iya. Udah diekspor juga iya. kita Pak. Masya Allah. Sebetulnya kunci bagi yang mau memulai usaha itu adalah sebetulnya mencoba, terus mencoba. Insya Allah. Gagal. Betul. Kegagalan itu kan bukan berarti akhir dari segalanya. Kegagalan itu justru harus menjadi cambuk kita untuk terus berusaha. Keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Jadi dalam bidang apapun, yang penting modalnya kita harus mencintai dulu, mencintai atau suka dulu. Ya, suka dulu kepada bidang apa saja yang akan kita dalami. Ya, modalnya itu sebetulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya keseriusan. Kita harus betul-betul serius. Ya. Dengan keseriusan, ya kan ikhtiar itu wajib, ikhtiar kita berusaha
masalah hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa yang menentukan. Ini insya Allah ada jalan. Dan bidang apa yang harus kita tekuni, insya Allah karena yang penting kita mencoba. Gagal Iya, terus mencoba. betul. Itu modalnya. Alhamdulillah teman-teman di sini jadi kurang lebihnya udah ada wawasan baru nih terkait bisnis udang hias. Mungkin kok teman-teman di sini yang berminat, karena kita tuh kadang punya potensi cuman karena kita nggak pernah mencoba jadi kita nggak tahu gitu. Jadi ini wawasan baru juga nih buat saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua, bahwasanya di situ ada potensi besar di udang hias. Tadi kata Bapak bilang udang hias ini udah pasaran itu udah sampai ekspor ke negara-negara di luar gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau pingin mencoba di bidang ini, boleh nanti bisa langsung tanya-tanya ke Bapak. Jadi kita kan sadar betul, tahu betul situasi kondisi negara kita ya. Yang mana cari kerjaan susah, ekonomi sedang terpuruk. Tapi alhamdulillah saya juga sama berusaha dari nol sampai sekarang. Dan setelah mau berusaha, mau berupaya, mau mencari, mau mencoba, terus dicoba, akhirnya ketemu juga ya jalan keluar. Jadi intinya kitanya mau berusaha, mau mencoba, tidak putus asa, terus optimis, harus husnudzon ya, harus berbaik sangka dulu, jangan sampai gagal. Wah ini apalagi menyalahkan kalian. Intinya berusaha, mencoba. Insya Allah di mana ada yang sudah cocok itu tekuni ya. Termasuk salah satunya kalau misalkan ada yang berminat di bidang berusaha budidaya udang ya silahkan mencoba ya. Tapi dengan catatan harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan dalam bidang apapun. Usaha itu modalnya itu harus kita serius sungguh-sungguh mendalami usaha yang kita jalankan. Nah, Masya Allah, jadi kurang lebihnya teman-teman di sini udah ada gambarannya terkait bisnis di bidang udang hias ini. Ya mungkin untuk closing statement dari saya mau tutup dengan salah satu quotes yang kurang lebihnya familiar di kalangan kita sebagai kaum muda nih. Quotes-nya, jika kita gagal 1000 kali, maka percayalah di 1001 kalinya kita bakal berhasil. Mungkin itu quotes dari saya. Sekian dari saya, terima kasih Bapak sebelumnya udah mau diwawancarai. Kami sebagai mahasiswa sangat berterima kasih itu Pak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.